kalau misalnya tidak mengikut sertakan adjuster kita ya, dengan kita mengikut sertakan beliau di dalam proses koherensi tadi, itu bisa lebih cepat mana gitu, atau sama saja, atau kita kalau kita mengikut sertakan beliau itu bisa lebih cepat gitu. Yang spiritual, yang supranatural bisa terjadi, betul memang itu. Ya kalau pengalaman saya ya doa memang itu betul. Kalau hubungannya sama human resonance itu apa ya? Pertanyaannya bagaimana mendownload. Nah, bagaimana kita bisa mengakses? Karena itu yang menjadi proses pertama ya. Human itu mungkin kalau yang saya baca di situ mungkin terletak apa ya di situ intuisi dan informasi-informasi lainnya di situ juga ya. Bapak-bapak, saya mau tanya, kalau misalnya itu kan kita intensinya ya baik ya. Kalau nggak salah pernah dibahas untuk orang-orang yang global elite itu ya. Dia kan juga bisa melakukan itu ya, mendownload intuisi itu, tapi kan dia intensinya tuh untuk menguasai dunia ya kalau nggak salah. Ya. Itu gimana ya penjelasannya? Kan kalau di sini kan kita harus akses gamma state dengan care, gratitude, compassion. Berarti mereka punya itu juga dong. Kalau tadi Pak Kun bilang bahwa mereka tidak bisa menembus langit, saya kira itu dia. Jadi di sini mereka tidak dapat bimbingan thought adjuster yang benar gitu ya, sehingga dengan demikian ya mereka yang nggak bisa nembus langit itu tadi. Siapa yang diizinkan untuk bisa menembus langit gitu ya, siapa yang tidak gitu kan. Kalau misalnya tidak terhubung ke yang menciptakan kita ya itulah nggak akan bisa menembus langit gitu. Istilah menembus langit kan jadi kena sekarang tuh. Topiknya apa hari ini? Barusan diskusikan. Tadi itu pertamanya Pak, kita tanya mengenai remote viewing Pak. Jadi dari mana itu bisa seperti itu. Kemudian mulailah bicara tentang koherensi, terus mengenai visualisasi, remote viewing, kemudian gamma state, kemudian human resonance. Terus itu akhirnya ngomongnya macam-macam Pak. Itu tadi yang sudah dibicarakan. Oke, itu yang semua dibicarakan ada di brainwave kita nggak? Nah, jadi seorang tembus langit, soal nggak bisa tembus langit. Kalau brainwave itu ada di kita bisa tembus langit nggak? Sekalipun kita nggak spiritual, sekalipun kita nggak percaya Tuhan. Ini saya challenge ya diskusi tadi. Tapi kalau dengar gitu, ada nggak di brainwave kita itu sebenarnya? Frekuensi untuk nembus dark matter ada nggak? Nggak believe in God, Ya. tapi bisa nggak? Bisa bro. Jadi hukum apa yang berlaku kalau bisa? Ada hukumnya kan, ada law-nya. Law-nya law apa? Hukum alam kan? Malam. Karena dikatakan di Urantia, tidak ada yang magic. Itu Pak Nugroho ingat ya Pak ya, saya nggak tahu, saya ada ayatnya, saya lupa di mana tuh. Hukum alam, tidak ada sesuatu yang magis, bahwa hukum spirit, untuk dunia spirit sama dunia material, semua mengacu kepada hukum alam. Jadi kalau kita menguasai hukum alam, kita bisa tembus ke sana nggak? Ya bro. Yang saya ceritakan minggu lalu, saya pakai itu ya, ayahuasca ya, psilocybin, yang dimakan itu yang drugs lah, saya makan drugs. Kita pergi ke satu dimensi, kan wah itu kita belajar Urantia masih SD saya bilang, udah kesana udah PhD itu kita. Berarti ketika kita makan itu, stuff itu,
Berarti kan ada satu vibration yang bisa ke situ. Bayangkan Andron dan Fonta, dua ekor monyet, begitu dia, kalau benar dia makan psilocybin itu, dia kan langsung ke sana tuh, kontak langsung sama life carrier. Wah, malaikat-malaikat pada gembira semua tuh. Berarti bisa kan? Coba, bisa nggak? Kalau pakai hukum alam. Bisa, bro. Kan udah dicantumkan, jelas. Udah dikasih tahu ada hukum alam. Itu kan udah dikasih tahu, tapi kan ada yang tersembunyi, itu harus kita gali. Gitu loh. Jadi yang dibicarakan tadi soal vibrasi, soal apa semua dari Pak Nugroho sampaikan, kita gali bisa nggak kita ke sana pakai hukum alam? Jelas petunjuknya pakai hukum alam, bukan dengan doa. Kalau doa, kita berdoa, kita worship, tidak sesuai dengan hukum alam, nggak nyampe ke situ. Nah, pertanyaan saya, untuk tembus ke sana, ada nggak brainwave itu di otak kita? Kita dikaruniai itu nggak? Ya, itu bedanya binatang sama kita. Ini ada seorang dari Texas, dia orang biasa, dan dia rada-rada nggak cerdas orangnya. Nah, karena dia nggak kerja, nggak diterima di mana-mana, dia itu melamar jadi tentara di Amerika. Dia diterima di tentara, tapi di bagian elektronik, ya, bagian yang ngirim-ngirim Morse, ya, Morse apa, radio apa namanya, radiologi atau radio apa tuh, ya, yang ngirim-ngirim pakai radio lah, pesan-pesan pakai radio gitu. Nah, ketika dia kerja di situ, kirim radio, sering sekali berita yang dia kirim itu tidak nyampe ke tujuan. Nah, dia bayangin, dia bukan orang pintar nih, dia biasa aja. Lalu dia mengobserv. Nah, kembali kata observe. Kenapa sih nggak nyampe pesan saya ke sana? Nah, saya tanya, kenapa nggak nyampe pesannya? Kenapa gelombang itu nggak nyampe? Dengan alat dia, kenapa nggak nyampe? Berarti ada hambatan, kan? Ya. Ya. Oke, sekarang kita mau ngirim gelombang nggak nyampe, berarti ada hambatan kan di kita. Hambatannya apa? Evangis kan? Karena hambatan itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi Ya. kalau namanya ada di kimia apa di elektro ada namanya ohm, ya. Kalau makin kecil ohmnya, arusnya kan makin besar, bro. Betul nggak? Ya. Kalau tekanannya makin besar, arus yang lewat kan kecil. Sekarang Ya. kita mau dengan brainwave kita, mau sebesar apapun, kalau tahanannya besar, yang hambatan besar, nggak nyampe. Nah, sekarang kalau hambatannya kita hilangkan, tembus langit nggak kita? Saya cerita dulu terus story nih ya. Jadi ini orang nggak begitu pinter. Lalu dia bilang ada hambatan apa? Dia periksa, oh hambatannya ini. Berarti itu kan wave, gelombang radio dikirim, ada hambatan. Dia cari hambatan. Oh, ohmnya kegedean. Dia tinggal robah aja ohmnya. Oh, ohm tuh bukan ohm. OHR gitu. Dia pindahin, oh lancar. Ah, dia observe, nggak perlu pinter, dia observe. Nah, karena dia orang sederhana, kerja juga gajinya kecil, dia punya perempuan, anak 3, masih kecil-kecil anaknya, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Dia bilang, nah, kalau kamu belajar supaya tidak ada tahanan, relax dulu. Makanya di Urantia lingkaran psikis harus relax. Relax itu gimana? Coba, please. Relax, di Urantia kan bilang harus relax. Relax itu gimana? Saya udah nyampein waktu itu. How? Ada 4 kan, 4 step. Relax itu gimana? What we have to do? Kan ada relax, mind attainment, betul kan Pak? Ya, yang relax dulu lah yang pertama dulu. Sampai kita ke mind attainment. Relax caranya gimana? Kan udah dikasih tahu protokolnya gimana. Lupa. Dia bilang kan tarik napas, relax melalui napas. Ingat nggak? Kita hidup itu, aku lebih dekat dari urat nadimu. Berarti ada di mana? Di napas kan? Jadi kita bayangkan yang kita napas itu bukan oksigen yang kita hirup. Jadi yang kita hirup apa? Energi. Hah? Energi itu ilahi nggak? Ilahi. Ya. Tergantung power of attention. Kalau kita bilang energi blank, ya blank. Tapi kalau kita memberikan informasi di energi itu, bahwa ini adalah God, ini adalah, ya yang kita hirup tuh rohullah.
melalui hidung kita. Saya sudah sampaikan itu, betul. Iya. Ya, nah, jadi saya cerita dulu kembali ke si orang tua ini. Diajarin anaknya relax. 3 bulan cuma diajarin. Cara relax saja, hanya relax. Dan dia karena dia single father ya, dia ajarin tuh anaknya homework. Nah, satu saat karena dia mau ajarin anak-anaknya homework, dia tanya, oke, mau tes kan? Oke, presiden yang nomor 25 siapa namanya dari Amerika? Oh, presiden ini. Oke. Terus lagi ada pertanyaannya, presiden kesekian siapa? Jawabannya Abraham Lincoln kan? Dia belum nanya, anaknya udah jawab Abraham Lincoln. Artinya apa? Bapaknya baru mau nanya apa yang ditulis, anaknya udah jawab Abraham Lincoln. Bapaknya lagi mau nanya ini, dia jawab ini, dia jawab ini, dia jawab ini. Bapaknya belum ngomong loh, baru ada di pikirannya. Artinya apa? Frekuensinya koheren. Itu kan sama dengan Imbang bilang waktu kemarin saya Solangka, itu ada sistemnya. Gue bilang, kayak just come like that. Bagaimana bisa come like that? Angka-angka itu kan saya nggak hitung, come like that. Nah, ini anak yang kecil umur 7 tahun kok come like that. Bapaknya belum nanya, dia udah jawab nih Presiden Lincoln jawabannya. Nah, terus ada saintis, ya saya lupa namanya Eric Berg kalau nggak salah. Dia itu saintis pada tahun 60-an ya. Saintis ini belajar mengenai namanya extrasensory perception, research terkenal banget. Yes. Nah, jadi si orang ini dia half Meksiko ya, nih orang Meksiko American. Dia datang ke saintis itu, look, anak saya ini bisa extrasensory perception dan luar biasa. Extrasensory perception ini apa? Dia bisa mempersepsikan yang ekstra dari yang 5 senses itu. Gimana caranya? Saya belum nanya, dia udah tahu jawabannya apa yang tertulis. Lalu si Eric Berg bilang, nggak mungkin, impossible. Bawa anak kamu ke sini. Dia bawa anaknya, dites, bisa. Coba, barangkali kebetulan anak kamu talented. Ini ada anak saya lagi yang 2 orang lagi, bisa. Lalu dia ajarin orang, bisa. So, artinya bisa kan? Semuanya di brainwave kita tidak boleh ada hambatan. Begitu kita ada hambatan emosional, mengganggu brainwave kita. Make sense nggak tuh, Pak? Jadi kuncinya apa, Pak Nuk? Brainwave kan yang dibicarakan semua, jawaban tadi Pak Nuk, kita mendiskusikan akashic record, mendiskusikan semua, itu kunci-kuncinya kan brainwave. Betul atau enggak? Itu salah, tolong dijelas. Sorry Pak, kalau saya keliru, tapi yang kalian tadi diskusikan itu, jawabannya itu kita bisa semua pakai brainwave. Setuju nggak? Itu aja. Ya, ya. Oke.